semuanya, perkenalkan nama saya Yola Kartika Susma, NIM A1C320027, mahasiswi Pendidikan Fisika kelas reguler A angkatan 2020 Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan praktikum Fisika Dasar 2 dengan percobaan Meshes and Spring Basic atau osilasi harmonik sederhana. Sebelum kita melakukan praktikumnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai gerak harmonik sederhana ini. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan dengan banyak getaran dalam setiap second selalu sama atau konstan. Jika gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut dengan gerak periode. Jika gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik. Ketika suatu partikel melakukan gerak periode pada lintasan yang sama, maka geraknya disebut dengan gerak osilasi getaran. Bentuk sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berisolasi pada ujung pegas. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Gerak osilasi dapat terjadi hanya dalam kurun waktu tertentu atau sebaliknya, berlangsung dalam kurun waktu tak hingga. Jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, sehingga gerak osilasi seperti ini dapat disebut sebagai gerak osilasi harmonik sederhana. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai gerak harmonik sederhana ini. Maka langsung saja kita mulai praktikum menggunakan PET simulation ini, lalu kita pilih yang praktikum mengenai percobaan osilasi harmonik sederhana. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada stretch, bounce, and lap. Lalu kita pilih yang bagian lap. Seperti yang terdapat pada layar, di kiri atas ada massa yang bisa kita setel nantinya, massa untuk benda yang akan kita ukur. Lalu ada spring stretch untuk ukuran pegas yang kecil dan juga yang besar. Lalu di sini ada stopwatch dan mistar yang bisa membantu kita dalam pengukuran nanti. Lalu untuk unstretched legs-nya atau garis putus-putus berwarna biru kita hidupkan. Maka langsung saja untuk data percobaan yang pertama, kita menggunakan benda dengan massa sebesar 50 gram dengan spring stretch atau ukuran pegasnya yang kecil. Lalu untuk melihat perubahan panjang pegas yang terjadi, kita bisa mengklik tombol stop di sini. Sehingga kita dapatkan perubahan panjang pegas yaitu 11 cm. Lalu untuk massa yang kedua, kita menggunakan benda dengan massa 100 gram. Maka langsung saja kita ukur pada pegasnya. Lalu kita dapatkan perubahan panjang pegas yaitu 33 cm. Lalu untuk data percobaan yang ketiga, kita menggunakan benda dengan massa 200 gram. Kita gantungkan pada pegasnya dan kita juga masih menggunakan ukuran pegas yang small atau kecil. Lalu kita bisa dapatkan perubahan panjang pegas yang kita dapatkan di sini adalah 65 cm. Lalu untuk massa yang ketiga, kita menggunakan benda dengan massa 250 gram. Sehingga kita dapatkan perubahan panjang pegasnya yaitu 81 cm. Lalu selanjutnya kita menggunakan ukuran pegas yang large atau yang besar. Lalu kita menggunakan data percobaan yang pertama yaitu dengan massa 50 gram. Sehingga kita dapatkan perubahan panjang pegasnya hanya sebesar 4 cm. Lalu untuk data yang kedua, kita menggunakan benda dengan massa 100 gram. Sehingga perubahan panjang pegas yang kita dapatkan adalah 9 cm. Lalu untuk data yang ketiga, kita menggunakan
massa dengan benda dengan massa sebesar 150 gram, sehingga kita dapatkan perubahan panjang pegasnya adalah sebesar 8 cm. Lalu untuk data selanjutnya kita menggunakan benda dengan massa 200 gram, sehingga kita dapatkan perubahan panjang pegasnya yaitu sebesar 16 cm. Lalu untuk yang terakhir, kita menggunakan benda dengan massa 250 gram, sehingga kita dapatkan perubahan panjang pegasnya yaitu 20 cm. Maka demikianlah percobaan yang saya lakukan kali ini. Jika ada terdapat kesalahan pengucapan atau kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.